Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran alangkah lebih baik kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, agar pembelajaran kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan. Sehingga setelah mengikuti pembelajaran ini kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan Pak Si dimulai dengan pimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum mulai belajar kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat Allah. Ya, ada yang tidak hadir nggak hari ini? Nah, siapa? Yang tidak hadir lagi ini hari ini Rashid dan Fadil. Rashid, Fadil. Ada lagi nggak? Zikra Ustaz. Oh, Zikra. Rashid, Fadil, Zikra ya, betul ya. Rashid masih sakit, Zikra juga masih sakit. Fadil masih dalam perjalanan pulang dari umrohnya ya. Kita doakan semuanya. Semoga yang sedang umroh sedang lancar, sehat juga, dan yang sedang diberikan rezeki. Pada pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari di sini sudah menampilkan ya fakta, opini dan asumsi. Kita akan mempelajari membedakan fakta, opini dan asumsi. Mungkin pada pembelajaran kelas-kelas sebelumnya waktu SD ataupun SMP kalian pernah mempelajari fakta, opini secara sekilas ataupun pada jenis teks yang lain. Nah, sekarang yang kita pelajari fakta, opini dan asumsi itu adalah dalam konteks teks rekon ya, dalam penelaah teks rekon, mana faktanya, mana opininya dan mana asumsinya. Nah, sebelum memulai pembelajaran saya ingin mengetahui apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang dulu fakta opininya atau masih lupa? Ada yang masih lupa nggak? Mudah-mudahan tidak lupa ya. Oke. Silakan perhatikan gambar yang Ustaz tampilkan. Nah, di sini. Oke. Di sini ada dua gambar, biskita dan pulpen tren. Di gambar pertama ada gambar biskita dibuat dari gandum pilihan. Lalu kalimat di bawahnya paling enak tiada duanya. Oke, terlihat ya. Nah, di gambar kedua ada pulpen tren. Pulpen tren tersedia dalam 3 pilihan. Misalnya ada gambar biru, merah, dan hitam. Lalu di bawahnya ada kalimat anak keren pakai pulpen tren. Nah, silakan dicermati. Kira-kira mana kalimat fakta, mana kalimat opini dalam gambar-gambar tersebut? Silakan ada yang bisa menjawab mana gambar. Oke, silakan Nabil. Gambar pertama, faktanya biskita dibuat dari gandum pilihan. Ya. Opininya paling enak tiada duanya. Oke. Faktanya biskita dibuat dari gandum pilihan. Opininya paling enak tidak duanya. Silakan. Gambar kedua. Barangkali ada yang silakan. Fatan. Gambar kedua fakta. Gambar kedua ada faktanya yang mana? Tersedia dalam 3 warna pilihan. Ya, tersedia dalam 3 warna pilihan. Itu yang berarti pulpen tren tersedia dalam 3 warna pilihan. Mohon maaf. Oke, kalau opininya berarti yang bawahnya ya, anak-anak keren pakai pulpen merek anak keren pakai pulpen merek tren. Oke, dari beberapa jawaban teman kalian, insyaallah kalian beberapa masih yang mudah, yang lain juga sama yang pasti ya. Nah, sebelum itu, apa sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Setelah mempelajari membedakan fakta, opini dan asumsi hari ini, diharapkan kalian bisa memahami perbedaan antara fakta, opini dan asumsi berdasarkan ciri-cirinya, sehingga kalian bisa membedakan apa? Membedakan fakta, opini dan asumsi berdasarkan ciri-ciri ketiganya. Nah, sebelumnya saya sampaikan mengapa kita harus mempelajari itu, karena ketika kita mengetahui mana fakta, mana opini, mana asumsi, kita dapat apa?
kita akan dapat memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang berupa opini saja. Jadi ketika nanti kita berargumen pun kita mempunyai landasan dengan landasan yang kuat. Karena ini kalimat faktanya ada yang argumen yang mendukungnya, tidak berupa katanya. Oke, silakan kalian lihat handphone kalian, gawai kalian. Di sana Ustaz sudah berikan tayangan yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan disimak dulu. Oke, sudah anak-anak? Oke, semoga video singkat tadi bisa mengingatkan kembali kalian mengenai fakta dan opini, dan di sini juga sudah dibahas mengenai asumsi. Ini Ustaz hanya memberikan tambahan saja berkaitan dengan tadi yang sudah kalian simak. Di sini silakan diperhatikan ke depan fakta. Mari kita ulang lagi untuk kita yang kalian lihat di YouTube. Fakta adalah kebenaran yang telah diuji. Fakta merupakan hal yang benar, yang belum ada atau terjadi yang telah teruji kebenarannya berdasarkan data yang akurat dan lain sebagainya. Itu tadi sudah disampaikan ya mengenai fakta, opini, dan asumsi. Nah ini kita sedikit bahas mengenai asumsi. Karena kita kalian baru mendapatkan materi mengenai asumsi ya, nanti khawatirnya masih tertukar dengan opini atau tertukar dengan fakta. Asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar berpikir. Asumsi merupakan dugaan yang diterima sebagai dasar berpikir karena dianggap benar. Dalam teks rekon, asumsi dapat menjadi landasan berpikir namun perlu diverifikasi lebih lanjut agar tidak terjerumus dalam kesalahan informasi. Nah, seperti itu. Di sini bisa tampilkan perbedaan antara asumsi dan opini. Mengapa? Karena kadang banyak yang tertukar antara opini dan asumsi. Kalau misalkan antara fakta dan opini mungkin sudah jelas ya, atau antara fakta dan asumsi bisa saja itu sudah agak jelas. Nah sekarang yang sedang tertukar adalah asumsi dan opini. Dalam kamus besar bahasa Indonesia mengartikan asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Sementara dalam ini opini adalah pendapat, pikiran atau pendirian. Dua hal ini tentu berbeda. Asumsi adalah landasan berpikir karena dianggap benar, sedangkan opini masih berupa pendapat, pemikiran atau pandangan semata. Nah itu perbedaan mendasarnya antara fakta, antara opini dan asumsi. Di sini saya tampilkan beberapa kalimat, silahkan diperhatikan. Contoh 1, contoh 2, contoh 3. Kira-kira contoh pertama itu fakta, opini atau asumsi. Bendera negara Indonesia terdiri dari dua warna yaitu merah putih, merah dan putih. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia dan Papua New Guinea. Jokowi adalah presiden ke-7 Republik Indonesia. Tahu ini? Fakta. Sudah paham ya? Nah, sekarang bandingkan contoh kedua dan contoh ketiga.
bertiga. Mana yang asumsi, mana yang opini? Bila air diisi penuh, pasti akan merebes. Jika disantap, makanan ini pasti enak dan mengenyangkan. Dengan meminta maaf, semua orang pasti akan memaafkan. Kira-kira itu opini atau asumsi? Opini atau asumsi? Asumsi. Berarti kan karena ini kalimat-kalimat ini membutuhkan apa? Pembuktian. Apakah benar kalau itu akan terjadi? Perhatikan kalimat ketiga, dengan meminta maaf semua orang pasti akan memaafkan. Apakah ketika Kevin berbuat salah dan teman-teman di sekelas lalu apa? Meminta maaf, terus meminta maaf, apakah teman-temannya semua langsung meminta memaafkan Kevin? Kan bergantung dari kondisi di sana. Oke, itu berarti yang ketiga apa? Contoh yang ketiga itu apa? Kucing adalah binatang yang menggemaskan. Karena tidak semua orang suka apa? Bahkan ada yang alergi kucing. Oke, dan lain sebagainya. Itu ada kalimat kedua, tanpa cabai pedas makanan itu kurang rasanya. Semua orang suka pedas tidak? Tidak. Nah, dia terlihat lebih cantik ketika menggunakan hijab berwarna betul tidak? Itu karena Nabil. Oke. Anak-anak. Nah, untuk oke. Kalian nggak paham ya? Antara fakta, asumsi dan opini dan asumsi. Nah, kita sudah menyediakan di sini ada LKPD yang nanti harus kalian isi dengan berdiskusi. Nah, di sini ada dua lembar. Lembar pertama itu berisi identitas. Nah, nanti kalian isi ketuanya siapa, ketua kelompoknya siapa, anggotanya siapa. Lalu kalian baca dengan bersama teks rekon yang ada di sini. Judulnya menjadi orang sukses adalah impianku. Nanti silakan diperhatikan. Apakah di sana terdapat kalimat fakta? Apakah di sana terdapat kalimat opini atau di sana terdapat juga kalimat asumsi? Diperhatikan, didiskusikan bersama teman kalian. Setelah kalian membaca teks tersebut dengan seksama, lalu silakan dituliskan. Kalau menemukan kalimat fakta, tuliskan di sini. Lalu di checklist di sininya. Kalau fakta, tulis checklist fakta. Kalau opini, checklist di bagian kolom kedua yang sebelahnya. Lalu kolom berikutnya untuk yang asumsi. Kalimatnya tulis di sini, lalu jelaskan ciri-ciri dan alasannya menurut kelompok kalian. Dan bagikan ini ya, silahkan dikerjakan. Silakan. Oke, silakan berdiskusi. Sebelumnya silakan dibaca dulu dengan bersama teksnya, setelah itu baru bersama teman-teman kalian mendiskusikan mana kalimat fakta, mana kalimat opini dan asumsi dalam teksnya. Oke. Ya, apakah itu harus semua kalimat fakta, opini dan asumsi? Apakah harus semuanya dianalisis? Silakan sesuai dengan adanya kolom yang ada di sana. Oke, ya. Kalau kalian itu silakan mencuri ya. Oke. Di meja kalian sudah memberikan juga ciri-ciri dan alasannya. Silakan kalian nanti diskusikan apakah untuk kalimat tersebut, mengapa kalimat tersebut masuk dalam kalimat fakta. Sesuaikan gimana ciri-cirinya, apakah kalimat tersebut fakta atau di sana apakah benar ciri-cirinya dapat kalimat tersebut. Kalau benar silakan dicatat di kolom yang ada di sana.
jangan usul apa tidak usah dari awal sampai akhir, jangan diacak ya, jangan lewat-lewat. Menulisnya dari awal sampai akhir, kita susun kalimatnya dari pertama sampai belakang. Yang sudah dulu. Nah, kita sudah presentasi. Oke, sudah ya. Sekarang siapa yang siap presentasi? Oh, Fikri sudah selesai. Kelompoknya Fikri sudah selesai. Oke, siapa lagi, ada lagi? Oke, Nabil, silakan. Kelompoknya Fikri dan Nabil. Silakan kita masih di sini presentasikan. Nah, kelompok yang lainnya yang belum presentasi silahkan nanti menanggapi ya, menanggapi apa yang dipresentasikan oleh teman-temannya. Silakan. Satu, informasi berasal dari kejadian sebenarnya. Alasan Yang lainnya perhatikan. berisi data keseharian menulis. Jadi nomor 2, opini berisi mengenai pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Kata sederhana menunjukkan hal yang relatif. 3, ciri informasi berasal dari kejadian sebenarnya. 3, alasan menunjukkan keadaan sebenarnya. 4, ciri informasi berasal dari kejadian sebenarnya. 4, alasan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 5, informasi yang disampaikan memiliki informasi yang disampaikan. 5, berisi rencana atau prediksi yang harus dibuktikan kebenarannya. 6, ciri informasi berasal dari kejadian sebenarnya. 6, alasan menunjukkan keadaan sebenarnya. 7, ciri informasi berasal dari kejadian sebenarnya. 7, alasan menunjukkan keadaan sebenarnya. 8, ciri opini berisi mengenai pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Oke, yang ditemukan oleh Fikri adalah kalimat fakta, opini, fakta, asumsi, opini, fakta dan opini. Ya. Oke, silakan Nabil. Yang berikutnya Nabil. Kalimat 1. Aku adalah Ya, perhatikan nanti silakan mahasiswa tanda ya. Jawa Timur. Kalimatnya fakta. Cirinya dapat dibuktikan kebenarannya. Alasannya berisi data pelajaran penulis tokoh aku. 2. Aku dibesarkan dalam keluarga yang sederhana namun berkehidupan. Kalimatnya opini. Cirinya informasi yang disampaikan belum memiliki pembuktian. Alasannya kata sederhana menunjukkan hal yang relatif. Kalimat ketiga. Ayahku adalah seorang montir yang bekerja di salah satu bengkel di kotaku. Kalimatnya fakta. Cirinya dapat dibuktikan kebenarannya. Alasannya menunjukkan keadaan sebenarnya kerjaan ayahnya. 4. Kalimatnya sedangkan kebetulan upaya. Kalimatnya asumsi. Cirinya asumsi dalam suatu teori yang dinyatakan secara jelas. Alasannya menunjukkan keadaan sebenarnya yang terjadi. Kalimat kelima. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, tetapi aku memiliki mimpi yang tinggi untuk menjadi orang sukses. Kalimatnya asumsi. Cirinya asumsi dalam suatu teori harus dinyatakan secara jelas. Alasannya berisi rencana atau prediksi yang harus dibuktikan kebenarannya. Silakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Teman-temannya dari kelompok berapa ini? Kelompok 1 dan 2 ya. Kelompok 3 dan 4 silakan coba bertanya. Ada yang mau bertanya atau yang menanggapi mungkin? Silakan. Silakan, ada Bagas. Ya, silakan Bagas. Ustaz izin menanggapi dan Boleh, bertanya. silakan. Kelompok yang sudah presentasikan tadi
menyatakan kalimat meskipun berasal dari keluarga sederhana, tetapi aku memiliki mimpi yang tinggi untuk menjadi orang sukses. Itu adalah kalimat asumsi. Menurut pemahaman saya, itu adalah kalimat opini. Yang benar seperti apa yang benar? Oke, menurut yang tadi presentasi adalah itu kalimat asumsi. Menurut Bagas apa? Menurut yang tadi presentasi adalah itu kalimat asumsi. Menurut Bagas apa? Opini. Coba sebentar saya lihat dulu. Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku dengan kalimat yang mana? Coba Bagas diulangi. Oh iya. Oke. Coba diulangi. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, tapi aku memiliki mimpi yang tinggi untuk menjadi orang sukses. Dari kelompoknya Bagas ya. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, tetapi aku memiliki mimpi yang tinggi. Oke. Menurut kelompoknya Nabil ini adalah asumsi. Menurut Bagas adalah opini. Jadi yang benar yang mana? Menurut Bagas opini ya. Nah, kalau di sini silakan diperhatikan lagi di kalimatnya di teks tersebut. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, tetapi aku memiliki mimpi yang tinggi. Ini termasuk apa? Opini atau asumsi? Betul, kalimat tersebut adalah betul kalimat asumsi. Karena apa? Di sana baru kemudian baru rencana, baru prediksi. Dia ingin membahagiakan orang tuanya walaupun kondisinya sederhana dan berasal dari keluarga sederhana. Ya. Oke, terima kasih Bagas atas pertanyaannya, atas tanggapannya. Ada lagi? Tidak? Kalau tidak cukup. Terima kasih Nabil dan Fikri. Beri tepuk tangan. Oke, silakan dulu. Oke, silakan hasil pekerjaannya dikumpulkan semuanya. Oke. Sebelum diakhiri kita buat simpulan dulu pertemuan kita hari ini. Siapa yang akan membuat kesimpulan? Oke, Gian, silakan Gian. Dibuat kesimpulannya dulu. Kesimpulan fakta yang kita hari ini. Yang kata Gian dan terdengar oleh teman-temannya. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau kenyataan. Ciri dari fakta antara lain dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat objektif, memiliki data akurat mengenai tanggal, waktu, tempat, menyatakan peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Opini adalah diartikan sebagai sikap atau pendapat seseorang tentang sebuah keadaan yang pernah atau belum terjadi. Ciri dari opini belum dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat subjektif, belum terjadi, dia terdaya dengan kata bisa jadi mungkin seharusnya sebaiknya menggunakan kata yang atau penyangatan Betul. amat sangat hari. Oke, betul. Tadi sudah dirangkum ya materi pembelajaran kita hari oleh Gian mengenai fakta, opini, asumsi dan juga ciri-cirinya. Oke, setelah itu anak-anakku silakan nanti kalian mengisi lembar refleksi yang sudah Ustadz bagikan di grup. Silakan kalian isi terlebih dahulu. Oke, silakan di anak ya. Refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan menyenangkan dan lain sebagainya? Silakan diisi sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Oke, perlu izin kan? Oke, silakan diisi. Betul, gitu, betul kemudian. Ya, silakan diisi. Ya. Ya, nanti diizinkan. Oke, yang sudah langsung masuk ya. Oke. Oke, sudah ya. Silakan disimpan handphonenya. Silakan disimpan dulu. Kita tutup pembelajaran materi. Oke, sudah ya. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah tadi kita pelajari dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari, terutama ketika kalian nanti berargumen mengenai apa fakta, opini dan asumsi, sehingga kalian dapat berbicara atau menulis
mengutarakan pendapat dengan lebih jelas lagi karena punya argumen, punya landasan yang kuat. Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.